Halo semuanya, saya Anya. Sebagai siswi magang insinyur jaringan, saya sering banget dapat pertanyaan, gimana sih caranya bikin jaringan yang nggak cuma jalan, tapi juga andal dan efisien buat kantor besar atau sekolah? Nah, hari ini kita akan masuk ke dunia yang lebih dalam, administrasi infrastruktur jaringan lanjut. Ini bukan lagi sekadar colok kabel loh. Pertama, kita akan bicara soal desain topologi. Bayangkan, kita sedang membangun jalan tol untuk data. Kita harus memikirkan jalur alternatif kalau ada jalan yang rusak. Ini yang disebut redundansi. Lalu, kita juga perlu membuat jalur khusus untuk kendaraan tertentu. Misalnya jalur busway. Di jaringan, ini namanya segmentasi. Seringkali menggunakan VLAN untuk memisahkan lalu lintas data. Misalnya antara Departemen Keuangan dan Marketing. Agar lebih aman dan teratur, selanjutnya, kita akan naik level dalam konfigurasi switch dan router. Lupakan routing statis yang manual. Kita akan belajar routing dinamis seperti OSPF dan EIGRP. Dengan ini, router bisa saling ngobrol dan secara otomatis mencari jalur tercepat jika ada perubahan di jaringan. Kita juga akan membahas bagaimana VLAN bisa berkomunikasi antar switch yang berbeda melalui trunking, dan bagaimana cara membuat perangkat di VLAN yang berbeda bisa saling terhubung menggunakan inter-VLAN routing. Mengelola alamat IP juga krusial. Kita akan belajar cara membuat perencanaan IP yang rapi dan terdokumentasi, supaya tidak ada lagi drama alamat IP yang bentrok. Selain itu, kita akan setup DHCP server yang lebih canggih untuk membagikan IP secara otomatis ke ratusan bahkan ribuan perangkat dengan efisien. Setelah jaringan berjalan, tugas kita belum selesai. Kita harus jadi mata-mata yang baik dengan melakukan monitoring. Kita akan kenalan dengan berbagai alat bantu seperti Mikrotik, PRTG, atau Dedut untuk memantau kesehatan jaringan dan penggunaan bandwidth. Dengan ini, kita bisa tahu kapan jaringan mulai lambat dan di mana letak masalahnya sebelum pengguna komplain. Terakhir, kita perlu mengukur performa jaringan secara objektif. Kita akan belajar cara menguji parameter penting seperti packet loss, yaitu seberapa banyak paket data yang hilang di jalan, latency, atau waktu tunda pengiriman data, down throughput, yaitu kecepatan transfer data yang sebenarnya. Dengan data ini, kita bisa membuktikan bahwa jaringan yang kita bangun benar-benar berkualitas tinggi sesuai standar industri. Jadi, siap untuk jadi arsitek jaringan yang andal? Ini adalah langkah penting untuk karir profesional di dunia IT. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi seru lainnya. Sampai